Oke, siapa tadi? Adit siapa nih? Itu lah. Manajer Pak, manajer. Manajer, ya mau Pak manajer. Ya mau Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam buat kita semua. Lebih semangat ya. Terima kasih. Mungkin tadi sudah banyak kata sambutan yang sudah disampaikan. Intinya ada beberapa hal yang memang akan kita petik dari beberapa video yang tadi kita sudah tonton. Dan mungkin tadi pagi juga pada saat apel kita sudah sampaikan. Dan mungkin suasana apel tadi pagi agak berbeda daripada hari-hari sebelumnya. Karena kita menyampaikan tadi ada beberapa hal yang memang perlu kita sikapi. Bahwasanya setelah kita tonton juga tadi tanggal 14 April 2021 adalah hari kemerdekaan SMP. Artinya merdeka dari keterbelengguan pemikiran. Pemikiran kita yang mungkin selama ini salah, ini yang harus kita perbaiki ke depannya agar semakin lebih baik. Kemudian mungkin ada kebiasaan kita mungkin di sini yang mungkin kita dalam pemikiran kita ini hal yang biasa, ya, kebiasaan ini membenarkan yang biasa. Karena biasanya bisa begini Pak, biasanya seperti ini, ya. Itu yang salah. Yang benarnya adalah membiasakan yang benar. Jadi itu hal yang berbeda. Bukan membenarkan yang biasa, tetapi membiasakan yang benar. Itu tadi juga saya ada sampaikan di apel di divisi teknik. Ada panjang tadi saya sampaikan pemahaman-pemahaman yang perlu kita dengarkan, yang perlu kita pahami supaya bisa merubah pola pikir kita ke depan. Kita sudah punya sebuah semangat yang sedang digaungkan oleh Bapak Pembina kepada kita semua di sini tentang revolusi mental. Bagaimana kita merubah sikap kita, bagaimana merubah segala sesuatu hal yang jelek mungkin yang selama ini kita punya. Kita akan melakukan perubahan besar. Kita akan merubah apa yang selama ini menjadi kendala kita, apa yang selama ini dalam pemikiran kita keliru, mungkin kita akan membenarkan. Dan memang di samping itu nanti ada juga kabar baik yang akan disampaikan oleh Bapak Pembina langsung mungkin ataupun Bapak Ketua. Tapi pada intinya adalah kita harus siap berubah. Kita harus siap berubah karena pada saat kita datang ke sini dulu mungkin kita melihat situasi yang berbeda dengan situasi kita saat sekarang ini. Semua sudah berubah. Artinya pada saat kita datang mungkin kemarin ke sini sawit masih kecil, sawit belum berbuah. Pada saat sekarang ini juga kita bisa melihat sudah bertambah luas area panen kita. Jadi semua sudah berubah. Tapi dalam sikap mental kita juga harus siap menerima perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan-perubahan yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh asisten pada saat apel pagi, baik di divisi 1 maupun divisi 2 dan teknik. Kita harus siap menerima perubahan. Karena jika kita tidak siap menerima perubahan ini, maka kita yang akan digulung oleh perubahan itu sendiri. Jadi kita yang akan tersisihkan kalau ini nanti kita tidak siap menerima beberapa perubahan dalam cara berpikir, cara pandang kita, dan segala sesuatunya di dalam kita bekerja. Otomatis kita akan tersisih. Jadi seberapa siap kita menerima perubahan ini, seberapa kuat kita menerima perubahan ini, kalau kita masih bisa bertahan, percaya bahwasanya perubahan yang kita buat juga akan memberikan sebuah nilai tambah buat kita. Dan percaya juga bahwasanya di sini kita bekerja di SMP, kita akan menjadi sumber pencarian kita di SMP ini, dan mudah-mudahan di SMP ini juga kita akan semakin sejahtera ke depannya. Saya rasa
Saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada yang kurang lebih dalam penyampaiannya, ada yang salah saya menyampaikan, mohon maaf. Dan sebagai sebuah untuk membangkitkan semangat kita, karena sudah mulai nampak ibu-ibu yang di belakang sudah mulai ngantuk ya. Dan kita juga sudah lama tidak apel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih diberikan kesempatan untuk berkumpul seperti dikatakan Pak Bupati tadi di tempat yang sederhana ini, tetapi dengan hati yang sangat bersemangat, khususnya di dalam menyambut bulan suci Ramadan bagi rekan-rekan kita yang beragama Muslim. Saya juga akan mengatakan kepada seluruh karyawan yang beragama Muslim, ya, sahabatnya Ramadan, bulan suci Ramadan ini, mari kita bersihkan hati, bersihkan jiwa untuk menyambut hari Fitri nantinya. Terima kasih kepada Bapak Pembina, pada Bapak Ketua, juga manajer, asisten, dan tim Abdi SMP yang datang dari Jakarta. Malam ini kita bisa berkumpul di sini mendengarkan arahan-arahan atau satu komitmen, ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan apa yang telah terjadi di sana sini, sehingga tadi dikatakan tanggal 14 April Bapak Pembina mendeklarasikan bahwa tanggal itu merupakan tanggal kemerdekaan bagi Kebun SMP. Dan namanya kemerdekaan itu tentu harus diisi. Kemerdekaan itu. Merdeka! Ya. Merdeka! Kemerdekaan harus diisi untuk membangun Kebun SMP ini. Tentu dalam kebersihan dari kemerdekaan ini dituntut perubahan. Ya, tadi dikatakan definisi daripada kemerdekaan itu adalah, ya, untuk melepaskan dari keterbelengguan pemikiran, ketidakpedulian kita selama ini, ya, ketidakpedulian dan banyaknya egosentris di antara kita masing-masing, sehingga, ya, tidak merupakan satu mata rantai yang bisa memberikan yang terbaik di dunia ini. Tapi hari ini dengan revolusi mental yang sudah disarankan, ya, mari kita merubah pola pikir kita, merubah apa yang tidak kita miliki selama ini, apa yang kurang di diri kita selama ini, menjadi kita tumbuhkan, kita kembangkan kepedulian kita, ya, mengupgrade tadi pemahaman kita, baik itu tentang perkebunan, baik tentang kekeluargaan, dan juga menghilangkan segala egosentris yang ada di dalam diri kita masing-masing. Untuk itu perlu semua kita memberikan satu komitmen yang hidup. Kalau menurut Pak Pembina, ini merupakan suatu fakta integritas. Fakta itu merupakan suatu perjanjian kerjasama. Kalau didefinisikan, fakta integritas. Siapa saya, apa saya, dan apa yang akan saya perbuat di kebun ini. Sama seperti dikatakan Pak Pembina tadi, jangan tanyakan apa yang telah diberikan SMP ini kepada kita, tapi tanyalah apa yang telah Anda lakukan di SMP ini untuk memajukan SMP ini. Karena itu, saya sedikit meminjam, ya, istilah yang dikatakan salah satu guru saya, Pak Nelson Kutasoi, yang kebetulan tim Abdi SMP yang datang melintas panas dari Jakarta sana, yang tadi dikatakan bekerjalah dengan ikhlas agar kita memperoleh rezeki tak terbatas. Tapi tadi Pak Ketua bisikkan kepada saya, bagaimana Pak Prasiat, kalau Pak Prasiat atau saya yang mengatakan, apa itu saya katakan?
kalau bisa dicanangkan malam ini, kita mencanangkan pekerjaan ini menjadi bekerja dengan 5 as. Yang pertama, bekerja dengan 5 as, maksud kami tadi dengan Pak Ketua, bekerjalah dengan keras, bekerjalah dengan cerdas, bekerjalah dengan ikhlas, ya, bekerjalah dengan tuntas, dan bekerjalah dengan tegas. Ya. Sehingga ya dari pekerjaan tadi katakan tadi Pak Nelson, ya, bekerja dengan ikhlas, kami tambahin dengan rangkum agar semuanya mendapatkan rezeki yang tidak terbatas. Jadi dengan itu kita semua yang bekerja ya, di bawah naungan keluarga SMP ini, saya berharap kita saling bergandengan tangan satu sama lain, ya, untuk membangkitkan semangat kita, ya, untuk bekerja lebih baik, berdisiplin, melakukan semuanya demi kemaslahatan orang banyak, ya, demi tujuan-tujuan yang lebih mulia lagi dari sini. Untuk itu, saya berharap semuanya kita saling topang, saling ikat, dan saling angkat untuk menyatukan persepsi kita bahwa bekerja itu indah. Bekerja adalah pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita sebelum mimpi dilahirkan. Ya, demikian saya pikir yang bisa saya sampaikan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan dan melaksanakan perubahan atau revolusi mental ini yang bukan hanya isapan jempol, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Pembina Poktan SMP, yang saya hormati juga orang tua guru saya, Bapak Penasehat Poktan SMP, dan yang saya cintai teman-teman fungsionaris dan regu tim abdi SMP, dan semua teman-teman karyawan pekerja di Poktan SMP, dan juga tidak lupa kepada teman-teman yang datang jauh-jauh dari kebun Sekaya. Tadi kita udah banyak menonton konten, menonton video yang pada intinya adalah revolusi mental. Dari video beberapa tadi sudah mulai kelihatan adanya perubahan mental, mulai dari teman kita Pak KTU, Pak Selo, dan juga Kia, yang pada malam itu langsung bisa berubah mindsetnya. Pak Selo yang dari tadi takut jalan sendiri malam itu juga dia langsung berani, arti bisa dia langsung putar mindsetnya, bisa langsung berubah. Seperti saya bilang tadi, video tadi adalah intinya perubahan mental, revolusi mental. Makanya kita mengundang teman-teman pekerja karyawan Poktan SMP di sini agar kita sama-sama merubah mindset kita, merubah mental kita. Yang saya sendiri juga harus banyak perubahan. Kenapa kita mengajak teman-teman semua di sini untuk merubah sama-sama mindset dan pola pikir kita? Karena kita adalah satu tim. Jika hanya level pimpinan saja yang mindsetnya berubah, mohon maaf para kawan-kawan yang karyawan tidak berubah, mindsetnya sama aja. Karena kita satu tim, ada yang mindsetnya udah berubah, ada yang enggak, itu sama dengan nol. Makanya kita sama-sama mengajak
para teman-teman agar merubah mindset, agar apa, nyambung jadinya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, nanti jadinya nyambung dengan perubahan mindset dan mental kita tadi. Nah, video tadi juga memberitahukan bahwa tanggal 14 April adalah hari kemerdekaan Poktan SMB. Maka dari itu, mulai hari ini, atas kebaikan dari Bapak Pembina, HK kita yang tadinya 70.000 dirubah menjadi 10.000. Rugi ya? Rugi ya. Oh. Dari 70.000 dirubah menjadi 90.000. Sudah memperhatikan para teman-teman yang ada di kebun ini, para teman-teman yang mencari nafkah hidup di kebun ini. Semoga hadiah ini menjadi titik awal buat kita buat perubahan, karena begitu kita merdeka kita sudah dikasih hadiah. Karena merdeka juga pasti susah, tapi hasilnya nanti seperti kita merdeka tahun 45 pasti kita orang-orang tua nenek moyang kita dulu susah, tapi apa hasilnya sekarang kita banyak yang udah sejahtera. Nah, kita berharap nantinya itu ke anak cucu kita bisa menikmati hasil jerih payah kita sekarang. Anak cucu kita bisa jadi sejahtera. Kebun Manim, karena ada Sekayan, kebun Sekayan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kayaknya saya agak panjang dikit, boleh nggak saya minta kursi? Karena bapak-bapak duduk boleh ya? Boleh ada kursi? Boleh ada meja? Ketua? Salam meja. Kursi yang panjang, Pak. Boleh kursi panjang nggak apa-apa? Biar ada yang panjang, umur panjang nggak apa-apa? Monggo. Bapak-bapak, kebetulan ini sekarang jam 21.17. Saya ada berencana kita selesai antara jam 10 sampai jam 10.30. Kira-kira kapan kita pilih? Divisi 1. Divisi 1. Mana divisi 1? Angkat tangan divisi 1. Kira-kira selesai jam 10 atau 10.30. 10.30 siap, Pak. Suara yang keras. Divisi 2. Siapa divisi 2? Kita selesai jam 10 atau 10.30. 10.30. Tepuk tangan kita semua. Atas semuanya, siapa terus akan boleh ya. Mohon maaf, saya izin berdiri boleh ya. Saya dulu boleh ya. Cuma aku harus pilih dulu di tengah-tengah lah. Biar enak ini. Oke. Mungkin boleh saya dikasih asbak 1 sama kopi 1. Kopi 1. Awak udah agak berteman sama Ridwan, jadi awak udah gak pintar selama di Pak Ridwan, gak apa-apa ya. Tapi dikasih Pak Don juga gurunya nanti ya. Oke. Tentu seperti acara kita pada malam hari ini. Tak kalah pentingnya adalah seperti kata Pak Penasihat tadi, untuk buka puasa bersama. Maka untuk itu saya sudah pribadi dan keluarga juga Poktan SMB mengucapkan selamat menjaga ibadah puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan katanya ya, kiranya penuh berkah dalam bulan puasa, apalagi yang menjaga ibadah puasanya. Saya rasa demikian ya. Memang Bapak Ibu, kami datang ke Jakarta ada 6 orang, kami menamakan nama kami tim Abdi SMB. Abdi ini tentu kemungkinan besar berasal dari kata pengabdian. Kenapa demikian? Karena teman-teman saya ini bukan yang terlalu masuk di total sudah, tapi mereka mau ke SMB berbuat untuk melihat tentunya. Nanti untuk teman saya bertukar pikiran. Itu tadi baru seperti kata ketua, sebenarnya bukan saya
yang mau ini kenaikan HK, tetapi itu adalah hasil dari permohonan dari ketua manajer ya, dan keputusan sini melihat keadaan kita dan mengajukannya. Setelah diajukannya, lantas saya tak langsung mengiyakannya. Kami berdiskusi dulu, bermusyawarah dulu, dan akhirnya kami bersepakatlah untuk menaikkan HK itu menjadi 90. Saya bilang adalah tepuk tangan untuk musyawarah dan mufakat. Nah tentu nanti karena konteksnya musyawarah dan mufakat, teman-teman terutama yang di lapangan ya, tentu banyak masalah apapun, tolong nanti jangan diambil jalan pikiran sendiri-sendiri, pasti ada solusi kalau sudah dibicarakan ke atasannya. Itu yang musyawarah untuk mufakat. Itulah harapan saya. Kenapa bisa kita bikin bahwa kita ada revolusi hal yang besar. Nggak bisa dibikin revolusi kalau kita nggak punya pemikiran yang total, semangat yang total, baru bisa berhasil revolusi. Kalau hanya setengah-setengah aja ada evolusi nanti. Revolusi. Nah sesungguhnya begini Bapak-Bapak, ini pemahaman saya, bahwa sesungguhnya sudah diteliti, memang betul bahwa kita semua adalah manusia dahsyat. Kenapa demikian? Lari ke biologi sedikit, bahwa manusia itu adalah hasil hubungan antara wanita, pria dan wanita. Kalau ada dalam Hawa, lebih kecil adalah sel telur dan sel jantan. Sel jantan ini pria punya itu ada ribuan bahkan puluhan ribu, bertemu dengan induk telur yang jumlahnya seberapa? 2, 3 atau 4 barangkali satu. Jadi induk telur ibu kita ketemu dengan sel jantan satu temu satu, jadi ribuan nilainya gagal. Kita lagi diberi oleh Allah untuk jadi manusia. Amin. Kita diberi Allah untuk jadi manusia. Tuhan, Allah, Tuhan sama saja, cuma satu pencipta langit dan bumi. Amin. Itu tepuk tangan dong untuk pencipta langit dan bumi. Nah, di situ satu masalahnya. Tapi kita kadang belum menyadari. Betul, di situ fungsi saya untuk menyadarkan. Di situ fungsi pembina untuk menyadarkan. Nanti coba kita pikir betul tidak sih? Cari Google, tanya siapapun. Itu sudah teruji. Sel sperma laki-laki itu ribuan, bahkan yang bagus puluhan ribu. Satu yang jadi puluhan ribu lagi gugur. Berarti kita adalah mat yang terbagus yang sudah direncanakan oleh Allah harus hidup di rahim ibu kita. Betul? Amin. Berarti kita manusia siap. Kita manusia terpilih, ya kan? Kita manusia terpilih. Makanya sia-siakan. Kenapa kita masih begini? Ya karena kita kurang mengerti hak dan hal itu. Mudah-mudahan besok ntar malam bisa dipahami dan bisa berdamai dengan diri, juga diri kita bahwa kita mampu. Apapun kita mampu sepanjang kita mau. Apapun kita mampu sepanjang kita mau berdiskusi sama teman untuk ditolak teman. Apapun kita mampu sepanjang kita minta tuntunan dari Sang Pencipta. Itu hal pertama. Hal kedua, saya nggak tahu, tapi dari pergaulan saya 50% di angka itu, misalnya antara 45 ke 50% nggak tahu tanggal lahir orang tua. Normal, siapa yang tidak tahu tanggal lahir orang tua? Yang nggak tahu tanggal lahir orang tua, yang tidak tahu, nggak ada masalah. Yang tidak tahu tanggal lahir orang tua, siapa lagi? Yang tidak tahu, nggak mungkin sedikit, saya yakin. Siapa? Tuh tangan. Bagi yang bohong nanti akan ada berkatnya, karena tidak masalah. Yang tidak tahu tanggal orang tua. Lagi, yuk. Yang tidak tahu 1, 2, 3, 42. Yang nggak pernah mengucapkan ulang tahun sama orang tuanya selama hidupnya, tepuk tangan.
46. Nah, jadi saya bilang, kita bermusyawarah ya. Saya memberikan apa saya tahu. Sejak dari lahir, Allah Tuhan sudah menentukan kita buat itu. Dan ibu kita mengandung kita 9 bulan. Ayah kita memberi suplai makanan apapun sampai kita lahir. Ayo, siapa ya yang pernah mengucapkan selamat ulang tahun sama pacarnya atau sama istrinya? Tunjuk tangan. Yang pernah mengucapkan selamat ulang tahun sama pacarnya, sama istrinya, sama suaminya, yuk. Ya sama suami, sama ini, ya udah. 89 orang. Artinya kita lebih memperhatikan yang datang, bukan yang pertama membawa kita ke dunia ini. Iya. Kalau sama istri kita betul, istri itu titipan Tuhan, tapi itu hal yang kedua. Hal yang pertama, kita sudah dididik jadi orang yang dahsyat. Lantas bagaimana? Salah besar kita. Mohon saya. Lantas kalau salah dihukum? Tidak juga. Tidak juga. Tentu kita harus mau berdamai dengan diri kita dulu. Cara bagaimana Pak Pembina? Ya harus dulu yakin itu benar atau tidak. Sepanjang itu benar ya berdamai dengan diri. Oh iya, aku salah. Dan kalau salah, ya mohon ampunlah kepada Sang Penciptamu. Mohon ampunlah kepada ayah dan ibu kita kalau masih hidup. Kalau dia meninggal gimana? Ini tidak masalah. Beliau kan kembali ke yang punya, ke Tuhan Sang Pencipta. Ya titipkan. Maaf kepada Tuhan. Oh Tuhan, tidak pakai salamku kepada orang tua yang sudah kau jemput. Karena begini. Aku gak puas juga, gak mau langsung sama Allah tuh. Doakan dia berdoa. Apa mohon maaf Pak ya begini. Saya pahami dari Pak Naibahu begini. Aku yakin benar juga. Mungkin begini kali Pak, makanya sawitku gak bisa produksi 10 ton per tahun per hektar. Bisa gak 10 ton per hektar per tahun? 10 ton per hektar. Bisa gak Bapak? Hah? 10 ton, 10 ton sebulan nanti. Bisa nggak 10 ton sebulan? Pemahaman kita kalau Tuhan mau bisa, amin. Kenapa nggak bisa? Bisa kalau Tuhan mau. Mungkin 6 bulan lagi tumbuh teknologinya bisa. Karena tak ada yang mustahil bagi Allah. Nah itu hal kedua ya. Nanti hal ini tolong diyakini dulu, coba dicerna dulu, diyakini oleh sepakat itu yakin benar berdamai dengan diri. Mohon maaf lah kepada yang pantas kita mohon maaf ya. Itulah 2 hal. Karena memang boleh merokok gak sih? Asalnya belum imsa ya. Mumpung belum bisa, mari kita merokok dulu lah. Kalau udah bisa, entar gak enak merokok. Jadi begitulah. Memang kalau saya bicara agak pengarang, agak tegas, karena saya nggak peduli popularitas. Saya nggak peduli orang bilang saya pemarah, membenci saya nggak peduli. Saya mau yang sayang sama saya 2 orang juga nggak apa-apa, tapi dia patuh kepada saya, mau anak saya. Nggak peduli saya yang sayang 10.000, tapi nggak patuh sama saya nggak butuh. Saya butuh orang yang militan. Nah, tadi kembali kepada orang tua. Tadi yang ketiga, di rumah kita mungkin masih ingatlah masa kecil kita, bahkan kita sekarang sudah punya anak. Sepanjang anak kita sama kita ngelawan, anak kita ada 4, satu ngelawan, mungkin jajan ini beda dari begini. Yang kakak kali 3.000, yang melawan ini kasih 1.000 lah. Nah, kan begitu. Apa yang kakak kita sayang, ini kita jewer. Betul Bapak? Betul. Betul. Nah, maka kita gak suka anak yang melawan, betul? Maunya anak yang patuh sama orang tua. Amin. Yang penting usaha loh. Gak semua mau amin, betul? Betul. Makanya diharapkan mulai besok
semua. Bagaimana? Betul. Orang tua itu adalah orang tua kita. Betul, satu orang tua. Kedua, orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita. Senior umur kita itu namanya orang tua juga. Yang ketiga, orang tua itu adalah pimpinan kita. Umurnya lebih rendah daripada kita, tapi kalau dia lah pimpinan kita, sumber berkat dan kasih Allah Tuhan, ya itulah orang tua kita. Maka kita harus sopan sama dia. Berarti orang tua kita ada dua kategori. Orang tua keluarga, orang tua perusahaan. Kalau di orang tua di keluarga dibutuhkan sopan, baik sama orang tua sopan, maka dapat jajan, maka dapat berkat nanti dari Allah melalui orang tua. Jajan itu kan berkat dari Allah nih, iya kan, melalui orang tua. Suatu anak setelah dewasa juga begitu. Sepanjang kita nggak hormat orang tua, la ilaha illallah, dipastikan nggak dapat berkat. Pun dapatnya kecil-kecil lah ya. Dikasih prosolan yang nggak biasa dikasih. Iya. Nah, di atas kita semangat harus sopan lah, doa yang baik sopan. Tapi beda lagi dengan perusahaan. Di perusahaan itu dituntut lagi yang lebih khas dia, sopan dan loyal. Iya, sama orang tua mungkin nggak perlu loyal, nggak ada masalah. Hei, kamu malam minggu nanti pulang ya? Iya pak, jadi mau pacar tidak pulang. Besok, iya dah. Dimarahin, dia kembali jadi anak juga karena nggak jadi putus dia. Nggak ada mantan anak, nggak ada mantan bapak. Di sana pula masalahnya. Kau jangan pacaran sama dia, iya pak. Dia pacaran, iya kan? Nggak loyal bisa saja sama tua dan kita terima juga. Sama perusahaan tak bisa, itu harus loyal. Supaya jangan loyal maka putus hubungan. Bisa, maka ada bekas anak buah, bekas bos ada, bekas bapak nggak ada, bekas ibu nggak ada, bekas anak nggak ada, tak ada, beda ya. Konteksnya berbeda. Kalau orang tua memberi kita makan sampai kita umur 17 tahun atau dewasa lah ya. Setelah itu perusahaan yang kasih kita makan. Iya, maka dituntut suatu keharusan loyal, bahkan harus sampai militan. Kalau tak gitu, ya berkatmu sebegitu aja nanti. Karena berkat memang yang atur siapa? Perusahaan tidak, Tuhan yang mengaturnya, Allah SWT. Begitu, betul. Karena Tuhan lah yang sedang menunjukkan kau, dia jadi orang tua menjadi pimpinanmu, maka kau harus loyal kepada dia. Nah, itu pula. Itulah kita paham dari sini baru tidak berevolusi. Sepanjang kita tidak paham kita akan gagal revolusi. Tapi kita sudah sepakat pada sendiri kita merdeka. Lantas gimana? Yang gagal ini berarti dia siapa tidak ada kita sini yang merusak, berarti dia penjajahnya untuk menghancurkan kemerdekaan ini. Berarti dia virus dong, virus harus dibunuh. Sama si COVID itu harus dihancurkan. Itu juga berarti ada siapa, ada yang nggak setia atau nggak loyal, nggak sopan, nggak loyal, nggak lintas, berarti dia ada virus yang harus disingkirkan dari sini. Sepakat? Tepuk tangan. Sopan, loyal, militan. Apa bedanya Bapak? Sopan, tak tahu. Loyal itu di situ letaknya. Jangan tanya berapa yang kamu terima, tapi tanya berapa yang mampu kamu beri. Itu namanya loyal. Jangan jam 6, minta tolong, dulu gak beri, kamu sana, mobil terpuruk. Wah, entar lagi juga belum pun. La ilaha illallah, selesai. Habis itu. Bukan, Tuhan gak marah, tapi Tuhan itu marah. Tuhan bukan tukang catat, bukan tukang catat dosa, bukan apa. Dia maha tahu. Amin. Dia maha tahu. Apapun kita perbuat, Allah tahu. Nah, makanya SMP ini dipercaya Tuhan Allah untuk menjadi pintu berkat bagi kita ini. Amin. Iya. Itu
sesuai kepada Allah, kepada saya, kepada kami, biar kita lari sumber berkah bagi kita di sini. Tapi Tuhan mengatakan juga, kau harus mengatakan benar. Itu loyal. Militan, wah, pula militan berapa lagi nih? Militan ini, kalau militan nggak boleh ada orang menjelek-jelekan SMP. Begitu ada menjelek-jelekan SMP lah itu. Tadi Bapak ngomong begini, Bapak ada informasi dari mana Pak? Begini, ya Bapak benar. Tapi salah juga Pak. Bisa kita klarifikasi Pak? Soalnya begitu Bapak ngomong hal yang tidak benar, ini ada kemana-mana. Dan dosa Bapak akan tercatat. Nah, aku nggak mau berdosa. Nah, kira-kira gimana musibah ini? Ya kita luruskan. Jadi orang yang mau merusak kita tidak mau. Kita malah tidak. Kan dari mana informasi ini? Kira-kira Bapak, ngomong Bapak sampai sejauh mana? Kok Bapak bilang tak bisa istrinya 2? Sementara tapi 1 Pak. Dan sampai dia dengar bahasanya jadi masalah. Nah, saya mau meluruskan aja Pak ya. Kalau Bapak benar, nggak apa-apa. Tapi sepanjang salah, jangan kita biasakan yang salah ini kita ngomong jadi dan sebut yang benar seperti kata Pak Dukun tadi. Nah, itu militan membela ke dalam yang nggak boleh ada orang merusak nama SMP. Namanya jangan merusak, apalagi orangnya. Nama saja corong SMP tak boleh. Darah taruhannya itu. Betul? Apalagi orangnya. Besok ada bilang Pak Ridwan di sana mau dicolek motornya. Kita tahu sama-sama kita hancurin dia. Kalau mau colek. Tapi kalau Pak Ridwan yang mencolek pula, ya Pak Ridwan pula yang hancurin juga. Karena merusak nama SMP kan gitu. Betul? Bisa. Mau ngomong lah. Nah, itulah tadi 3 hal ya. 3 hal. Orang tua perusahaan. Nah, karena kita sudah ngomong perusahaan, sudah banyak tuntutan perusahaan kepada kita, sobat loyal dan militan, maka harusnya juga perusahaan juga mendengar apa keluhan daripada masyarakatnya, masyarakat SMP. Kira-kira Bapak-bapak, kita buka sesi tanya jawab dulu. Monggo, bilangan ada, tunjuk tangan, akan semua kita layani sampai jam 10.30, semua gratis. Monggo. Dari anak-anak sekolah di Kebun SMP ini, kami ingin Pak mengajukan sama Bapak Pembina agar anak kami Pak yang sekolah jauh atau dekat agar diutamakan antar jemput anak-anak tersebut Pak. Karena kami kan Pak pulang kerjanya jam 1 sementara anak sekolah pulang jam 10 atau jam 11 anak sekolah tersebut udah pulang. Oke. Antar jemputnya Pak. Masalah anak ya? Masalah suami ada masalah, bisa selesai nggak? Nggak ada? Ada lagi Pak, bukan masalah suami Pak. Oh enggak, kalau masalah suami enggak, tapi kita aja sekalian. Monggo. Itu di belakang. Monggo. Pak kan Pak. Ya. Bapak Pembina, Bapak Ketua, bahkan Bapak Penasehat, Bapak Manajer sama asisten udah mengatakan gaji kami sudah naik Pak. Di sini kan? Ya. Nah, jadi kami memohon Pak para karyawan di sini, khususnya kami para ibu-ibu, karena kami Pak ingin materi kami, apa pendapatan kami setiap bulan bisa naik gitu kan Pak. Oke. Ini kami dengar tadi gaji naik jadi 90.000. Tapi sementara di lapangan kami Pak hanya dibatasi ngambil 1,5 HK. Sama aja Pak pendapatan kami sekarang sampai yang 70.000 gitu Pak. Sorry, mana? Sorry. Mohon maaf. Coba ini. Coba yang menyuarakan satu suara coba berdiri dulu ibunya, jangan satu orang doang. Nah, berdiri ibunya. Yang mulai itu coba berdiri. Ada? Oke, monggo.
Ya. Gini kan Pak. Aduh, agak susah ya. Coba kita bambang dulu. Udah. Liana Borulingga. Berlingga. Lingga, iya lingga. Asal jangan linggi saja ya. Ya, berlingga. Merayu. Namanya Merayu. Oh, Munayan. Oh, iya. Ya, Bu, Bang Bu. Purwakarta. Sudah duluan. Wah. Aduh. Masalah itu boleh, Pak. Masalah boleh. Ya, pulang menjalan lah. Boleh tidak? Ibu? Melayu. Namanya Melayu. Oh, Ibu? Belum lupa, Bersenaga. Oh, pasien juga. Oh, ya, monggo. Ya, apa? Tadi nomor satu tadi sudah ya. Ini kan Pak Pembina tadi kan juga ngomongkan sama disinilah udah terpapar bahwasannya jadi kami dinaikkan di tempat menjadi dari 70.000 menjadi 90.000. Iya. Di sini kami Pak memohon sama Bapak agar kami bisa mendapat penghasilan lebih daripada yang bulan-bulan yang lewat. Yang bulan-bulan yang lewat kata kami per hakanya 70.000. Sementara sekarang ini katanya dinaikkan angka. Tapi kalau udah kami di lapangan dipatasi ngambil hakanya Pak. Cuman satu hak setengah. Berarti kalau kami kalikan Pak dari 70 ke 90.000 sama aja Pak pendapatan kami. Gitu Pak. Karena sementara yang bulan-bulan yang lewat kami bisa ngambil 2 HK. Sekarang ini kami cuman batas 1,5 HK. Kalau kami kalikan pendapatan kami cuman 135.000 per harinya. Oke. Target naik. Sekarang ini target kami sudah naik Pak. Basisnya gitu. Jadi permohonan kami di sini mewakili ibu-ibu di kebun ini agar kami bisa menambahi penghasilan kami, bisa kami Pak mengambil 2 HK per harinya. Itulah permohonan kami Pak untuk Bapak Pembina, para fungsionaris yang ada di kebun SMB ini. Udah? Hanya 2. Ada lagi? Enggak, apa lagi? Ya, enggak. Coba itu aja, 2 dari ibu-ibu. Oh ya. Coba kasih dulu. Belum kerja udah dapet jatah ini. Untuk antar jemput kayaknya kita nggak usah bahas sekarang ya. Nanti coba akan kita bawa ke pembahasan nanti ya. Cuman kalau masalah HK ini, Bapak udah jelas ya nomornya? Oke, nah memang begini. Inilah kadang yang harus kita luruskan cara pandang ya, pola pikirnya dan cara berhitungnya. Memang pun di kampung kita suka bilang hitung nilai ya gitu ya. Hitungan nilai itu artinya salah sih tidak, tapi kadang kurang benar juga ya. Tapi percayalah ini sudah dihitung dengan sangat cerdas, cermat dan cerdas ya. Masalah teknik itu nanti kata Mas saya jawabnya nanti mungkin di lapangan nanti bisa dijawab masing-masing oleh asisten ya. Saya percaya karena
manusia itu kenapa dibikin HK? Itu adalah kemampuan bekerja manusia. Ya kalau kita mau kan bisa 8 HK sehari, ya makan 12 HK sehari. Tapi penghitungan HK itu adalah kemampuan manusia bekerja pada kondisi normal. Jadi kalau sampai 2 HK, kayaknya itu ya sudah sangat susah sekali. Hampir nggak ada itu dari perhitungan rumus-rumus bikin HK. Nah, itu namanya ada HK, hari kerja. Nah, tapi kalau dibilang kita mau ngasih sampai 10 HK juga kita mau, bisa. Nah, tapi itu sudah nggak perhitungan normal begitu. Nah, jadi HK pun memang HK-nya dinaikkan, perhitungan itu disesuaikan. Tapi dari item harga satuannya dia naik, harga satuannya dia naik, ya. Memang dia tidak salah persepsi bapak-bapak ya. Yang gini-gini nanti bisa pula menjadi bias dan menjadi merusak. Maka saya wajib meluruskan. Betul, HK kita naikkan. Itu kalau dikasih persentase itu di angka 28%. Ya, memang ada juga norma yang kita naikkan dia. Norma tentu mohon maaf kalau ngebabat atau hutan lah. Waktu hutan dia tentu berbeda normanya dengan sewaktu sudah mengimas saja. Ya, membabat dia masih sudah kurang satu rotasi, nggak terawat. Dengan yang terawat tentu berbeda normanya. Kira-kira begitu dia. Nih yang lebih gampang lah, jalan. Setelah diperbaiki jalan, mungkin dari sini ke 38, tadinya mungkin 2 jam atau 2 jam setengah. Setelah jalan diperbaiki, mungkin ada dari 1 jam barangkali. Jadi ada berbeda normalnya, dia tergantung situasinya. Kira-kira begitu itu ya. Tapi begitu juga percayalah, kita nggak ada main akal-akalan dan diharamkan bagi Rudolf Nussbaum makan keringat orang lain, apalagi keringat pekerja saya itu paling haram. Karena saya berangkat dari darah bersatu. Saya ketua berangkat dibesarkan dari darah bersatu. Orang tua saya bekerja di perkebunan selama puluhan tahun, hampir 40 tahun. Terakhir orang tua saya bertugas sebagai kerani. Bisa kita bayangkan, orang tua saya bekerja di perkebunan 40 tahun. Terakhirnya bapak saya pensiun di kerani. Kira-kira kita sudah bisa bayangkan ya. Nah itulah, makanya haram betul bagi saya untuk makan keringat pekerja. Karena saya tahu persis, mohon mundur dikit, kami 7 bersaudara. Bapak saya, ibu saya, ibu rumah tangga yang baik. Ibu saya, ibu rumah tangga baik, tiang doa baik keluarga, bagi suaminya. Yang cari uang coba bapak kami. Dengan guru yang kita bilang tadi, dengan guru kasar gitu ya, gitu lah. Bapak saya guru kasar juga, membiayai 7 orang anak. Jadi saya sangat tahu persis bagaimana perasaan hati di bawah saya, persis karena saya juga merasakannya di situ. Jadi saya satu sisi saya ada di pihak para bapak-bapak ya. Percaya saya ada di pihak bapak-bapak. Untuk mobil nanti akan kami bahas lagi di buku 1. Ada? 2 untuk produksi sebelum KCS. Jabatan saya di situ Pak. Jadi mungkin bulan 7 kita akan ada penambahan rel panen. Oh iya? Masa? Wah, tepuk tangannya waduh. Jadi ketemu dikit. Jadi saya sangat berharap kepada pembina Pak Ketua, Pak Manajer beserta jajarannya. Terima kasih Pak. Ya, monggo. Kami bulan 7 akan ada penambahan rel panen. Jadi saya mau berharap di situ Pak kepada Pak Pembina, Ketua, Manajer beserta jajarannya.
supaya yang namanya jalan itu nantinya pada saat kami panen itu sudah dibaguskan gitu Pak, ataupun sudah dibuatkan jalan-jalan baru supaya produksi lancar keluarnya Pak. Cuma hanya itu aja Pak dari saya. Produksi lancar, SNB makin jaya. Amin. Pak Kasadiru, besok bikin laporan Bapak jalan-jalan mana saja yang masih kurang, mana saja yang sangat kurang. Ini mudah-mudahan nanti segera kita perbaiki. Memang itu seperti kita lihat alam kita sekarang yang tadi batu-batukan, coba kita yang tadi mati, coba kita hidupkan. Udah hidup masih batu-batukan, kita ubah terus, ya. Bahkan kita luar dan juga nanti insya Allah mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi atau selama-lamanya sebelum lebaran grader kita masuk grader untuk bikin jalan, ya. Mohon doanya juga. Ya, ada lagi dari Pak KTU? Enggak ada? Memang bagus sekali. Kita sudah tahu, hanya menegaskan kembali. Seperti Pak KTU, aku berat. Coba Pak KTU mau ngomong dulu. Pak KTU tadi dari situ. Kenapa dasarnya dari Pak KTU? Pak Silo ada? Nggak ada? Nggak ada, ya udah. Kenapa kemarin Pak Silo dasarnya? Yang benar itu apa dasarnya? Kan ada itu, kan Pak KTU malah kita pejuang apa dasarnya kemarin Pak KTU? Monggo tepuk tangan buat Pak KTU. Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. SMP. Kawan sekalian. Ini saya mau menjabarkan yang saya terangkan tadi di video. Bagaimana saya bisa dan awalnya memang saya dirasai ketakutan karena ada informasi yang seperti yang di video tadi, dan terakhirnya kesehatan saya drop. Saya demam, makin hari makin drop. Jadi setelah dapat arahan dari Pak Pembina kemarin, jangan mau dikalahkan dengan situasi yang seperti ini. Karena kita yang menentukan bahwasanya kita bisa bangkit dan berlari. Kalau kita berpikir bahwasanya penyakit itu bisa menyerang kita, itu akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir bahwasanya kita bisa mengalahkan segala halnya, itu akan berbuah baik. Terima kasih. Itu yang bisa saya terangkan. Sekali lagi, SNB. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kamadi. Ya, begini. Kenapa saya bikin kami tim SNB menembus batas? Memang sebulan kemarin saya undang ketua, manajer KTU, bahkan aku undang KTU ya, tapi ada pesta ya KTU untuk kita mau belajar di Jogja. Jogja ini di sini pusat pendidikan perkebunan. Ya, itu yang sudah pernah datang juga sini, mungkin Bapak pernah tahu ya. Saya maunya saya itu kita jadi profesional, maka kita harus mau belajar banyak lagi. Nah disitulah teman-teman saya ajak belajar sana. Bahkan 5 orang. Singkat cerita, satu orang yang namanya Jelly juga sangat jauh dari saya harapkan, karena dia udah teman Brito, ketua, tapi enggak bermental, enggak bermoral, enggak berintegritas menurut kacamata saya. Setiap saya tanya dijawab, asal jawab. Pertanyaan sama, saya putar sedikit, entar malam jawabnya beda lagi. Entar lagi berbeda lagi. Jadi apa yang dikeluarkan dari mulutnya enggak pernah sama. Makanya dalam konten tadi saya bilang idealnya, dan ini sudah teruji, yang bicara itu adalah 3 hati, pikiran keluar dari mulut. 3 ini harus koordinasi. Sepanjang 2 dari 3 hanya dari hati, dari mulut, pikiran
pikiran tidak, ini dipastikan nggak benar, walaupun mungkin nggak salah, ngambang dia. Misalnya pulanglah bapak ini karena habis gajian minum mabuk sana, saya kenapa lu? Dia jawabnya pasti nggak mungkin ini, atau 2 dari 3 langsung dari sini jawabnya gitu. Jadi dari hatinya ada bawang ini sumber masalah atau apapun, boleh nggak pahami lah. 2 dari 3 bicara dipastikan tidak benar, walaupun nggak salah. Tapi kalau hanya mulut yang bicara tanpa dari pikirin, tanpa di sini dipastikan salah, bahkan jadi munafik. Nah itu, jadi mulai besok kita setiap yang kita omongin ya harus dulu dipikirkan dulu. Jangan didilat bibir sama katai karena ada yang bakar. Nanti jangan asal ngomong. Jangan nanti ngomong sudah ada beristri, aku sayang sama kamu, cinta sama kamu. Gampang sekali, nggak boleh. Jadi nggak boleh menggampangkan, harus koordinasi ada 3 ini. Karena ini tampak kita adalah ini, ya. Uang tidak salah, ibu harus saya jelaskan ibu. Uang bukan segala-galanya, kita tidak paham. Karena kalau kita terima uang, nggak pernah di sini, selalu di dompet di belakang. Uang itu di belakang, nggak pernah. Yang namanya itu ini. 3 orang mata bilang tuh, ya. Jadi uang itu bukan yang utama, uang itu dibikin dompet itu hal belakang. Kalau kita berbohong hanya karena uang itulah kita akan ciloko, karena uang itu di belakang. Yang ini yang kita utamakan. Karena hidup kita ya jangan hanya yang sesat yang 70 tahun ini. Salah besar kita. Hidup kita benar 70 tahun, tapi anak kita, cucu kita, karena hidup ini mengalir sampai ke anak cucu. Amin. Amin. Iya. Kita bekerja buat siapa? Buat kita? Tidak dong. Buat anak. Lah, lantas kenapa kita bikin dosa? Untuk itu. Hati-hati. Itu pula dia. Jadi haruslah kiranya koordinasi antara hati, pikiran, keluar dari mulut. Itulah untuk masalah itu. Sekarang jam ya baik. Itu tadi Pak KTU. Jadi sewaktu perjalanan kami ini, bapak-bapak ini 4 orang ini merasa merasa bersalah atau menyalahkan saya tidak tahu, tapi pasti goyang mentalnya, goyang pikirannya, karena sama-sama jalan dari sini untuk tujuan ke Jogja. Di Jakarta saya kalah. Pun demikian saya kasih pihak. Yuk bapak-bapak, kalau begini nanti yang klaim bahwa ya aku gak akan fresh jalannya, akan bermasalah terus. Karena selama 2 hari saya tanya, gak pernah lurus omongannya, bengkok. Saya gak suka bengkok, karena bagi saya lebih baik patah daripada bengkok. Tegas, lebih baik patah daripada bengkok. Saya gak suka orang bengkok, karena gak ada hubungan bengkok. Hubungan adalah hubungan vertikal, horizontal, gak ada hubungan ini, gak ada. Lurus karena sebab Tuhanmu dan buat Tuhanmu itu. Jadi orang bengkok nggak ada, lebih baik patah daripada bengkok. Amin. Itu tepuk tangan saya Pak. Das setelah pulang, karena orang bapak ini ada beban pikiran yang menurut saya terpukul hatinya. Apakah terpukulnya saya, apa yang saya tidak tahu, tapi itu yang saya rasa. Akhirnya orang bapak ini pulang, kita satu mobil itu ada 13 orang, 12 kita tambah 1 Pak Nadia driver kita. Orang bapak ini pulang kena COVID. Sementara di Jakarta kita lagi total yang paling pantang tanggal COVID terus nggak ada. Karena kenapa? COVID ini Tuhan yang memberi ini, dan Tuhan sudah kasih kita akal untuk melawan COVID. Berjemur, makan vitamin. Kalau kenapa makan vitamin, berjemur, udah berpikir waras, jangan takut. Begitu kau takut, maka rasa takut itu akan kau dekat ke arah sana. Kau takut dengan setan, maka kau akan diantarkan pikiranmu dekat ke setan.
di antara pikiranmu dengan setan ya, bukan setannya ada, enggak. Pun setannya ada kalau kita baik nggak akan kita ganggu. Nah itu pula dia. Suka cerita, kau minta, dalam sekali itu, wah ketua gini menjauh. Emang dikira orang-orang ini ada ikut ketua vampir? Tidak juga, sama setio satu. Kan satu keluarga, kok satu keluarga sakit kembali diinjak lagi, kita dulu. Satu keluarga dia sakit harus diobati. Obatnya bukan yang senangkan hatinya, bukan malah dijauhin, salah besar. Nah itu yang revolusi mental itu. Sehingga cerita, ya kita bapak ini kita isolasi lah. Di mana menembus batasnya? Saya datang ke tempat itu, isolasi itu. Tiap sekali 2 hari saya datang, makan di situ, tanya di situ, gabung di situ apa? Nggak ada si kopi yang sama kami. Pun sebenarnya di antara 3 bapak ini, hampir semua teman-teman saya sakit di Jakarta. Coba saya arahkan, jangan bikin COVID. Kalau COVID ya kau berjemur aja. Nah kami, kau bikin waras. Udah, semua saya yang disayangkan kebun pok tani SMP jadi bikin masalah. Tapi akhirnya udah masalah, kita kelola lah masalah ini jadi baik adanya tanggal 14 kemarin Pak Manik ya. Itulah yang kita ini. Makanya kita jangan pernah menghindar dari masalah. Begitu kita menghindar dari masalah, akan timbul masalah-masalah lain. Kita tidak pernah berbohong, karena bohong nggak punya kaki. Bohong itu harus ditopang dengan bohong-bohong lain. Jangan bilang gua 5. Jangan, aku 5. Aku 5. Mohon maaf, aku bukan mengajarin ya. Aku bukan mendikte, ngajarin apapun tidak ya, kita diskusi ya. Enggak mengarahkan harusnya saya bilang itu benar, tapi nanti mulai dipikir lah. Ini cara bekerja otak. Seperti saya bilang tadi, kita bukan orang tua, kita orang dahsyat kita. Dan semua badan kita ini diatur di kotak-kotak. Maka kenapa kalau orang tua itu selalu memberi berkat kepala anaknya? Di sini naik kotak-kotak. Kotak-kotak ini yang mengatur semua. Saya sebut tadi, apapun. Saya bilang kita mampu, semua mampu. Saya bilang, waduh saya nggak mampu. Kotak-kotak akan bilang ke Allah, udah kita nggak mampu, kita tidur yuk. Saya nggak bilang, kok gitu? Kita mampu dong. Semua bangun, kita mampu. Akhirnya Pak Selo nggak takut lagi lewat di sini, aman, nggak ada masalah. Itulah kan. Nah, itulah cerita menembus batas itu. Kenapa aku bilang begitu loh Pak Mani? Pak Mani kok waktu kami datang udah takut. Saya panggil takut lah. Pak Damanik, berarti saya udah dikira vampir juga dong gitu saya. Mau saya tebas Pak, jangan ampun gitu ya udah. Karena begini Pak Manik, kalau cara pikir Bapak begitu, mohon maaf saja Pak, karena Bapak yang kita harapkan di sini untuk mengurusin karyawan-karyawan. Kalau Pak Guntung ini ngurusin lebih ke pekerjaannya, Pak asisten kan, teknis lapangannya. Kalau Bapak salah mindset, nanti kita salah semua. Oh siap salah Pak, kalau gitu Pak, ya itulah. Maka tentang coba menjual kita pada Manik ya. Nah itulah ya. Untuk besok Bapak. Tadi begini aja. Sakit itu adalah berasal dari otak kita. Betul, ada flu, ya betul. Tapi semua bisa dilawan oleh otak kita. Saya hampir nggak pernah sakit. Begadang Pak Tadi hampir nggak pernah sakit. Sakit saya lawan, nggak ada. Nanti sakit, aduh aku sakit, aku malas. Kita bilang aku malas, kita pakai malas, Bapak kita malas. Iya betul. Coba besok siapa yang sakit? Kata pembina sakit dari lawan. Nggak sakit. Lillahi Allah. Iya, sehat. Asal kita perlu yakin, saya nggak sakit, saya mampu bisa.
Iya. Karena semua diatur oleh otak kita, mindset kita. Kalau bapak berantem dengan ibu-ibu, pikirkanlah hal-hal yang jelek suaminya. Kalau kalian anggap, wah dia jelek, dia penipu, akan hal-hal yang penipunya dulu keluar semua. Itulah keluar semua dengan indah dan sumber masalah. Tapi kalau dia, iya dia suamiku, pun dia suka begini, ya sudahlah, aku mendoakan lah ya. Itu fungsiku sebagai ibu-ibu untuk mendoakan biar jadi benar adanya. Bukan mulai diduki terus. Diduki gak selesai. Itu pula dia ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapaknya nakal-nakal ya sudahlah. Kalau ibu-ibu gak punya bapak-bapak, ibu-ibu gak bisa ibu-ibu aja perempuan. Ya. Laki-laki udah ada gitu-gitu lah, jadi sedikit-sedikit lah. Padahal makin lama makin baik ya itu. Ya benar-benar. Iya kan? Ya udahlah, laki-laki begitu adanya. Tapi percayalah, semakin dewasa, semakin tua, semakin baik dia. Karena kalau laki-laki nggak nakal, nggak laki-laki namanya, dan gak pintar dia. Laki-laki cuma begini-gini ya, lo itu, lama-lama jadi banci dia. Betul. Makanya aku suka sama si Kiki, anak Pak Irsa. Orang yang melamar itu dia, gitu. Kita kawan kan, enggak, kawan itu lah. Aku pula dimarahin. Ini mana? Dikasih uang, oh iya. Tulang bayi, tulang kawan. Ya itu laki-laki anak-anak kan harus begitu, pintar, cerdas. Nah itulah. Jadi yang saya bilang pesannya adalah kalau Pak Keteu masih bermesin lama, Pak Keteu susah nanti mengatur teman-teman di sini. Makanya mulai besok orang ibu hati-hati. Kalau ini sakit kalau Pak Keteu akan begini. Dengan sadar sakit, berdiri, gitu. Pak Keteu kan? Oh iya, karena semua diatur dari mindset, oke? Dikasih kerjaan, kita sekarang mendesak, kita harus kerja, dapat ini, saya capek, rasa kita itulah mengatakan capek. Ya kan ini, ini menjadi ya akan. Tapi kalau siap, kata Pak Ridwan, pemanen semua brondol dan ternyata satu brondol ini satu terbuang, maka rezeki dari Allah terlalu sia-sia. Kenapa? Brondol ini sangat berharga. Dia mulai dari bibitan sampai ke pemeraan, sampai ke pemupukan, sampai ke pemanenan. Kalau ada satu brondol terbuang sia-sia, maka sia-sialah nanti rezeki kita. Bahwa kita nggak menghargai, kita hanya menghitung uang yang diterima dari KTU, tapi nggak berhitung bagaimana susahnya si pohon ini untuk bisa menghasilkan sebuah brondolan. Iya betul. Makanya sistem pemanen kita mau kita bagi dua nanti. Pemanen cukup memanen saja, akan ada tim brondol. Kenapa gitu? Oh iya. Karena pemanen ini adalah tenaga ahli, tenaga khusus. Kalau membrondol, ya nggak terlalu khusus lah ya. Yang penting mau bekerja pasti bisa. Sama seperti supir, ada supir, ada kenek, beko, ada operator, ada helpernya. Nah kurang lebih begitulah. Biar nggak ada terbuang sia-sia. Karena kalau pemanen ini, dia begini, waktunya habis proses siap pinggang sakit nanti. Ya. Jadi bagi ibu-ibu, mulai besok lagi suami suka tinggal sakit udah kasih gini-gini lagi ya. Ya, kita nanti akan diatur oleh Pak Asisten Pak untuk mengatur sistem panen kita jadi 2 paket. Ada untuk khusus pemanen, masuk tim brondol. Jadi nggak akan ada. Kita sih bukan masalah uang brondolnya itu yang kita pikir, tidak. Tapi begitu marah saja nanti pohon sawit ini. Lu karena sudah dapat TBS besar, buah kecil kau sia-siakan ya, mampus lu kata. Bisa kata sih sawit ini, karena sawit ini juga punya roh dia. Iya, maka sawit bapak ibu, kalau kita sayang dia, siapa miring ini? Sawit, tembusan ya, tembusan ya, biar ada nanti untuk dipanen suamiku, biar ada di. Ajak bicara pasti. Betul, kendaraan juga begitu. Kendaraan kalau pada cuci la ilaha illallah.
Coba rusak dia, nggak ada jiwanya. Sama seperti, mohon maaf, orang gila. Mobil kalau dicuci sama seperti orang gila, nggak ada jiwanya kayak gitu. Orang kalau pernah mandi suka-sukanya saya. Nah begitu, kalau mobil suka-suka saya jadi mobil orang gila, kalau kayak jiwa ya itu yang suka rusak dan benar dan cepat celaka. Tapi rusak udah pasti. Cilokonya ya kita lihatlah. Maka aku sudah bilang sama asisten traksi untuk mobil personal tiap hari dicuci, biar ada jiwanya, rohnya. Bikin gerasi. Masa mobil ditinggal kemudian langsung nyari, tidak langsung nyari, mampus enggak? Mobil dibawa capek jalan, malam ditinggalin kena embun, pagi-pagi nyalain, dan cukup nyalain colok, kena matahari ya, nggak ada dia diperhatikan, makanya banyak biaya kita, betul. Bagaimana kalau kita tidur tanpa tidur, pagi-pagi langsung kerja, nggak sarapan harus kerja sampai malam itu rusak kita. Gitu dengan mobil, nggak ada rohnya, jiwanya nggak ada, maka cepat rusak. Mulai sampai itu ada ketinggal di jalan itu, betul. Makanya mulai besok coba kita pikir sama yang drivernya, coba pikirlah, kasihan mobil itu, karena cuma butuh 10-15 menit aja di lap luarnya, di lap mesinnya. Di situ kita lihat, oh, bagi kayak bobotnya kurang nih, kurang kencang. Satu ditembak, satu ketapel, dua maka jatuh. Mobilnya bersih, kelihatan pula, kayaknya longgar ini. Ini begini. Radiator kurang. Oli mesin kurang. Tambah dulu. Kalau enggak di sini nggak ada. Oli kurang, apa saja tuh. Cek, jim dia. Nggak terangkat buah kita. Siapa yang berdosa? Ya kita. Pohonnya marah. Ini sudah saya besarkan. Kata lu mau makan dari sini, kok gak diangkat? Mobilnya rusak. Kok bisa rusak? Dari mandiin, dari jiwanya. Ya Allah, sampai salah. Ya kita semua lah, kadang kita satu keluarga, kok tak di sini. Salah satu, ya salah semua. Amin. Satu orang menyubi kita semua berasa lawan. Itu baru kita satu keluarga. Jangan kalau sakit dijauhin, la ilaha illallah namanya. Nah kira-kira gitulah ya. Jadi mobil besok tolong satu minggu cuci, nggak ada satu minggu kelamaan. Ya maksimal itu harus bersih. Karena kalau kita bapak ibu mohon maaf nih, nggak ada jalan dalam seminggu, ya gini gitu lah. Iyalah, mobil juga begitulah, sama dia punya harga. Iya betul, dia punya jiwa dia. Iya nggak ketua? Pasti ada manusia lagi loh ya. Nah jadi itulah pengertiannya. Itulah bentuk-bentuk dari revolusi. Iya. Tetapi ada juga saya orang tegas ya. Saya tegas saya. Saya mau bisa bina, saya mau bisa bina, pasti saya bina sampai jadi. Siapa orang saya bina, pasti saya bina sampai jadi. Kau kecil, siapa kamu? Cil. Aku udah sampai bicara, kau bicara dulu. Pakai mic. Bicara. Jadi ini sekarang ini adalah sepupu saya datang dari kampung. Orang kampung ini, ya kan? Nanti kalau ada, aku udah bikin konten dia. Jadi di kampung waktu kita kerja bilang mau kamu kerja. Mamanya bilang mau kerja lah. Aku gak suka bapak keluarga bekerja, manja bilang. Enggak, ini gak manja, betul. Kamu bikin kerja pulang dari bawah ya. Bilang gitu, monggo lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh tulang saya sekaligus pembina pada saya untuk menjelaskan betapa saya bisa bekerja di bumi ini. Tahu pernah kau ajaran begitu? Kalau bicara dia, aku tadi bicara aku selalu begini, nggak pernah. Yang begini nih kita mentalnya kuat. Yang begini ya kita tahu. Kalau begitu ada orang melihat kita enggak, dengar enggak. Begitu ulangi. Itu dulu. Kayaknya ada punya anak gadis kayaknya situ nanti mau dijodohkan sama dia. Ayo kenalkan dia. Monggo. Lihat audiens. Anggap kau ada seorang gubernur
ini semua adalah wali kota dan camat. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Ya, malam Pak Wali Kota, Pak Camat gitu dulu. Ya kalau saya gubernur tadi, monggo, ayo. Bapak Ibu, kita cek dulu ya. Aku pura-pura gubernur itu aja, lepas aja. Sebenarnya kalau lepas akan itu Mbak, kalau bisa lepas. Ya, monggo. Baik, selamat malam bagi Bapak dan Ibu camat sekalian. Saya menjadi gubernur kedua di rumah ini. Amin, amin. Baik, saya Gabriel Stangga. Saya menjabat di gubernur ini sebagai Kranitra TNI. Saya diberi kesempatan oleh Tulang sekaligus Bapak Pembina di gubernur ini untuk menjelaskan bagaimana saya bisa bekerja di gubernur ini dari awal saya di Samosir sampai bisa pada malam ini di sini. Sebelumnya, Bapak Pembina beserta rombongan berkunjung ke Samosir dalam rangka tur sekaligus perjalanan, dan kebetulan kemarin Bapak Pembina dan juga rombongan singgah ke rumah dan mengetahui bahwa saya gagal UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi. Setelah saya gagal UTBK, saya berusaha mencari pekerjaan. Saya bekerja 1 bulan 2 minggu di toko Steleng, toko aluminium kaca, sebagai tukang rakitnya gitu. Jadi saya resign di sana karena ada masalah dengan karyawan lainnya. Setelah itu sampai bulan-bulan berikutnya saya tidak ada kegiatan. Saya bosan, saya merasa tidak mampu, saya gagal untuk membagikan keluarga orang saya. Saya merasa jadi beban keluarga karena tidak mampu untuk menopang biaya dan ekonomi keluarga. Dan setelah Bapak Pembina yang sekolah saya mengetahui keadaan saya, beliau menyarankan saya untuk bekerja, dan saya menyanggupi saran beliau. Saya mengatakan saya bersedia, dan beliau menyuruh saya datang kemudian pada malam harinya untuk menemui beliau, sekaligus menyatakan bahwa saya serius untuk bekerja dan mampu menerima berbagai kondisi nantinya, berbagai rintangan dan juga kesulitan yang akan saya hadapi di kebun ini. Saya kembali berkata kepada beliau bahwa saya sanggup, dan beliau mengatakan bahwa jika saya bersedia, dan beliau akan menempatkan saya di posisi bawah dahulu agar saya bisa merasakan sakitnya berada di bawah, tidak langsung ke atas, tidak merasakan pengalaman hidup sakit terlebih dahulu. Jadi setelah berbincang dengan Bapak Pembina dan juga Bapak Ketua, saya juga mengatakan ke Bapak Ketua bahwa saya bersedia dan saya sanggup menerima berbagai kondisi nantinya. Sehingga keesokan harinya kami berangkat dari Samosir menuju Siantar, dan kemudian perjalanan dilanjutkan ke Pekanbaru hingga ke Sekayan, dan kemudian sampai di Kebun Alim ini. Pak, kita sedikit lah, cerita dikit tentang yang kita kemarin aku hajar kemarin tuh. Ya, Baik, kemarin saya diuji mental saya oleh tulang saya, diuji pemahaman saya dan juga kemampuan berbicara saya, agar saya tidak lagi grogi dan juga bisa lebih tegas, lebih baik daripada saya yang sebelumnya. Kemampuan berbicara saya lebih bagus lagi, dan saya bisa berbicara di depan umum seperti ini. Saya ditanyai dan diuji mental saya oleh tulang.
saya pastinya merasa deg-degan, saya grogi. Itu wajar karena bertubi-tubi pertanyaan dan juga jawaban yang harus saya berikan. Jadi saya juga membacakan apa yang saya tuliskan. Perjalanan saya selama menuju ke Kebun Alim ini, saya paparkan kemarin. Saya mengatakan betapa jalan masih ada yang rusak, masih perlu diperbaiki, dan juga Kebun Alim ini merupakan keluarga baru bagi saya selama saya akan bekerja nanti di kebun ini. Semoga saya mampu untuk menjalankan tugas saya sebagai keraniterasi, dan setiap masalah yang saya dapati tidak akan langsung menyerah. Saya akan mencoba mencari solusinya, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan terbaik. Maka nanti besok lihat pasien saya ya, pasien akan tadi dulu. Itu judulnya. Judulnya adalah Uji Mental ala SMP untuk Gabriel Stanggang, sang petarung asal Pangururan. Pelan-pelan bacanya. Judulnya adalah gitu ya, mulai. Judulnya adalah Uji Mental ala SMP untuk Gabriel Stanggang, sang petarung asal Pangururan. Sang apa? Sang petarung. Judulnya adalah ini gitu biar orang tahu dan pecah. Judulnya adalah gitu. Ya udah. Ya. Judulnya Bapak Ibu, judul konten saya adalah gitu. Coba. Judul kontennya adalah Uji Mental ala SMP untuk Gabriel Stanggang, sang petarung asal Pangururan. Iya, di apa namanya? Nama channelnya apa? Tonton di channel KCF gitu. Tonton di channel KCF. Aduh, tahu ada di sini. Jadi, pernah nggak kau bermimpi atau kebayang kau bisa bicara di hadapan orang-orang tua begini? Udah pernah? Tentunya kalau keinginan pasti ada tuh. Udah pernah belum? Kalau pernahnya paling kalau nggak di gereja, kalau nggak presentasi di sekolah dulu. Pas acara itu ya pukul. Pas acara itu di gereja, di sekolah, pas acara apa aja? Kalau di gereja, kalau berbicara di depan umum itu, contohnya saat memberikan kata sambutan. Wih, kata sambutan anak kecil, bohong aja lu. Udah. Kata sambutan apa coba? Kata sambutan nama sebelum. Wah, nama sebelum itu yang muda-muda ya. Oke, lanjut dulu. Dan kalau di sekolah paling seperti presentasi gitu. Wah, tepuk tangan. Bapak Ibu, tolong terimalah saya sebagai junior di kebun ini, terima saya sebagai keluarga dari Monggo. Bapak Ibu sekalian, terimalah saya sebagai junior di kebun ini yang masih membutuhkan banyak bantuan, banyak support, banyak nasihat dan juga banyak pemikiran baru bagi saya agar bisa lebih baik lagi ke depan. Kiranya bisa menjadi gubernur beneran. Amin. Iya, janganlah berdoa. Doakan saya semoga bisa menjadi gubernur. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Siapa bilang tentu mungkin jadi gubernur? Siapa bilang? Tak ada. Mulut juga nggak berani bilang dia nggak bisa jadi gubernur. Bahkan presiden mulut nggak berani bilang dia. Dia adalah orang dahsyat. Semua kita orang dahsyat. Sepanjang kita mau, kita orang dahsyat. Amin. Maka kita jangan pernah menertawakan hal kemampuan orang. Kita harus mendoakannya, memberi semangat. Kalau besok dia jadi gubernur, apalah doanya buat kita semua. Karena dia pernah mencari, dia pura-pura sebagai gubernur, dia nggak pernah diharapkan. Itulah revolusi mental itu. Di situ mulutku Ahmad nggak berani bilang dia nggak, karena beliau masih jauh 19 tahun. Orang jadi gubernur 55 tahun, berarti berapa tahun itu? 39 tahun lagi, jauh masih sekali dia. Itu yang mau kita dukung.
buat siapa petarung Gabriel Sitanggang, petarung dari Madura. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih waktu ini ya. Karena kita juga adalah manusia yang dahsyat dan terberkati yang sudah diberi oleh Allah klien kita, makanya kita harusnya mulai besok ada lagi manusia sumber masalah. Kita ini adalah manusia sumber solusi. Artinya apa? Kalau besok, mohon maaf, misalnya pemanen nih, ada masalah di pemanenan, tolong bicarakan ke mandornya dan jangan bilang masalahmu apa. Tapi Pak, saya punya begini masalah nih. Bagaimana kalau begini solusinya? Harus begitu. 2 paket ya, kadang 2. Ya, jadi besok mandor ke asisten yang pernah mau terima kalau dia nggak dalam 2, harus nggak dalam 2. Masalahnya ini, menurut saya solusinya ini Pak. Gitu. Jadi kita bukan manusia sumber masalah, tapi kita manusia sumber solusi. Amin. Itu dia. Jadi kita harus tinggalkan 2. Bahkan ibu-ibu, mohon maaf ibu, saya bilang tadi di kantor, semua pekerja laki-laki ini harus beristri 2. Istri 1 di rumah, pekerjaannya dibikin jadi istri, jangan menjadi istri juga harus disayangi, gitu loh. Amin. Istri di rumah kan disayang, dimanja, iya kan? Iya, pohon disayang, dimanja. Pohonku, aku ambil buahmu ya. Iya, nggak salah. Besok buruan besar lagi ya. Kamu dolan melatih ya. Iya begitu. Itu menghibur diri. Kalau enggak kita terbelenggu. Aja bicara pohonnya. Terima kasih pohon, ambil ya. Iya itu. Nah itulah ya. Nah baru lantas apa itu revolusi mental itu? Di samping sedang tadi. Dan 2 itulah menerima. Memang kita menerima enak sekali menerima kadang-kadang, tetapi sesungguhnya adalah lebih enak memberi daripada menerima. Amin. Memang kalau kita meminta itu wajibnya dan harus hukumnya tangan di bawah. Ya maksudnya kenapa tangan di bawah sih? Biar kita bisa menampung berkat itu. Biar berkat itu ketampung itu. Jadi sesungguhnya lebih enak, bahkan lebih mulia yang memberi daripada terima. Sampai percaya itu? Iya, lebih enak, lebih mulia yang memberi daripada menerima. Iya, Bapak enak, Bapak kan pembina, Bapak kan ini, ya betul. Tapi jangan berbanyak visi. Memberi itu bukan hanya memberi dalam materi. Kita semata-mata jangan berpikir materi terus di otak kita. Memberi itu banyak. Mungkin nanti ada orang lewat nyesat, kasih tumpangan, itu memberi. Apapun ada buahmu, buah apalagi buah depan rumah yang bukan untuk di buah mangga. Kalau itu kita jual besok pasti buahnya berkurang. Kalau yang bukan untuk dagang tidak didagangkan. Tapi kalau didagangkan, wah gue dagangkan. Kalau buah itu ada mau apalagi dimakan orang, kasih saja. Ini kita memberi. Yang simpel adalah inilah sumber berkat dari bermasalah. Hari mulut pada harimau. Yang tergampang adalah berilah senyuman setiap hari. Itu Anda sudah menjadi seorang pemberi, bukan penerima. Amin. Iya. Begitu besok ketemu sama saya, Bapak yang senyum, maka Bapak satu level di atas saya. Karena saya menjadi penerima senyum. Enggak akan membalikkan diri. Besok kalau kita ketemu berlomba-lomba dengan memberi senyuman. Siapa dulu menyembuhkan kawannya, dia kan di atas dapat berkat. Nah itu pula. Nah jadi coba kita sekarang berlomba senyum itu semua. Enak kan, enak. Walaupun sudah lewat 3 menit, ini sudah 3 menit kita semua senyum kan. 4 menit bahkan kita semua senyum.
Oke, itu menerimanya lebih indah memberi daripada menerima. Tadi kita sudah ambil semua ya, oke. Tadi sebenarnya itulah mental menerima, baru ada lagi mental penakut. Tadi sudah kita bahas ya. Sepanjang kau takut, kau akan di antara tiga ke sana. Begitu kau percaya, kekuatanmu akan bertambah dari Tuhan. Dan sudah ada dirimu itu, semua bisa kita, ya, oke. Penakut, mental pembohong ini, orang pembohong gak akan jauh kemana. Bagi saya sendiri. Oh, dia bohongin saya, nggak bisa. Ya, bagi saya sini, biar maafkan dosamu. Bagi saya, coba. Tapi ini hanya penghiburan aja. Bagi saya, apa dosa Anda pada saya? Bukan dosa, apa bohong kecil Anda pada saya ya? Baik, selamat malam. Nama saya Lakurniawan Girsang. Memang tadi ada sedikit hal yang kurang pas yang saya sampaikan atau berbohong sedikit lah dengan Bapak Pembina. Dalam arti kata, saya pernah berkumpul dengan mekanik yang dari sini maupun yang dari Jakarta atau Pak Sulam, membahas tentang kerusakan masalah mobil. Nah, kenapa itu bisa jadi? Bagi saya dihukum, bagi saya kuat. Kalau pakai kuat aja dihukum yuk ini, semuanya. Mengapa begitu? Bagi saya yuk dihukum. Kenapa misalnya transmisi itu bisa sering rusak? Ya, dalam arti kata kemarin disampaikan sama mekanik bahwa Kurang kencang Pak Giri, ini hukuman soalnya. itu ada disebabkan karena transmisi sering rusak, disampaikan sama mekanik karena salah bawa. Jadi salah bawa dalam arti kata hanya salah nggak tahu oper gigi di mana kapan oper gigi 1, gigi 2 begitu. Jadi saya memang ngomong pada saat itu ya kalau saya sih nggak tahu karena aku nanya, Pak Gisang bisa bawa mobil nggak gitu? ya Pak, betul. Bapak Pembina bertanya sama saya, Pak Gisang bisa bawa mobil nggak? Ya, saya bilang menurut saya sih nggak tahu bawa mobil. Tepuk tangan buat Pak Gisang. Tapi tadi hari ini memang Entar dulu Pak Gisang. Belum aku bilang, Pak Gisang kau latihan belak mobil. Aku mulai mau keluar, aku mau kau yang bawa aku keluar sampai ke Blilas. Nggak masalah. Mau masuk jurang, kita masuk jurang berdua. Iya, kita masuk jurang bersama. Kau bisa. Ya, pokoknya ngantarkan kau. Seminggu lagi kau pas waktu belajar, aku mau kau ngantar. Pun masuk jurang, kita masuk jurang bersama-sama. Aku bilang begitu, betul? betul Pak. Ya, ulang sekali lagi. Jadi memang saya bilang saya nggak bisa bawa mobil dan hari ini kebetulan terima kasih untuk Bapak Pembina karena niatnya awalnya adalah untuk mengajari saya untuk bawa mobil agar bisa bawa mobil. Tapi dalam perjalanan Udah, Bapak aku dulu. Kan gitu, ya kan? Tapi gimana? Tapi ini ada hati mau ambil ya, bukan hukum apa Giri ya? Senyum dulu Pak Giri sama dulu. Nah, sakit hati kebaik, kemarin tanya, Pak Giri sudah latihan? Belum Pak, nanti ada waktunya lah katanya. Baik pucuk juga lama-lama. Tadi pagi kami sore, itulah kami mau ke 30 itu, kilometer 30 kontrol jalan silaturahmi kita bangun itu. Gue bilang, aku harus mendorong temanku. Aku di samping, aku di bawah setir, Pak Gisang aku pikir sebelah kiri. Pak Gisang gini masuk gigi 1, ini masih 2, yuk. Ada Pak Manik metal, apa mekanik? Coba diri Pak Manik. Bapak tahu kan dia bisa bawa mobil? Bapak tahu dia bisa bawa mobil? Masukkan gigi sama Pak. Jadi gini, waktu gini, kalau aku masukin tekniknya, gini dia dorong ke kiri, dorong gini, langsung 1 menit bisa berubah mobil manual jadi mobil matic, ya Pak ya? Pak Gisang masukin gigi, coba jalan, masuk 2, masuk 3, udah. Nanti aku bisa ngomong lagi, kalau dia ada mesinnya, langsung ganti sendiri. Masuk sendiri,
Jadi metik gue bilang, aku pergi ke bengkel. Aku mau kasih tahu, makasih Pak, para meninggal mekanik, Bapak rumah mau beli mobil metik bilang, ketawa nggak tahu. Bagian sekarang mundur bilang, bagian, kulihat dari Kiki, makanya aku bilang orang sudah Kiki kan suka. Kulihat Kiki, aku dekat sama Kiki juga. Kiki, yuk ikut main-main. Gue bilang sama Kiki, lihat nih bapakmu udah bisa bawa mobil. Memang bisa ke bawa mobil gitu, mampus lu. Bohong aja lu. Bohong aja lu. Pernah tuh lehanan merah pernah, bohong lu. Siapa situ? Ada kan berdua, ada, mampus lu. Gue bilang, Pak Kisan, bawa. Jadi mulai dari apa itu? Mulai 10 portal, Pak Girsang pulang pergi, tepuk tangan buat Pak Girsang. Jadi betul lah. Jadi ini tapi hal begini, bohong ini aku anggap bohong negatif ya. Bohong ini aku anggap adalah orang yang membanggakan dirinya, ya. Tapi walaupun besok-besok setelah revolusi ini nggak perlu lagi, ya. Pun ini aku anggap nggak bohong yang negatif. Tapi per hari ini hal ini nggak perlu lagi kan. Sudah buang semua ya, amin. Karena begini, ini hanya bohong, dia nggak punya kaki dia. Dia harus ditopang oleh dua bohong yang lain, baru dia bisa berdiri lagi. Satu bohong nggak bisa bohong berdiri sendiri, pasti ketahuan. Dia harus ditopang dengan dua bohong lainnya. Harus ada bohong yang lain untuk menutupi bohong yang satu lagi. Udah. Ini hampir ketahuan. Harus bikin 3 bohong lagi. Satu bohong harus ditutupi, 2 bohong yang lain. Ini hampir ketahuan. Harus tiba dengan 3 bohong yang lain lagi biar ketahuan. Inilah asli bohong. Filosofi bohong begini. Semakin banyak bohongnya. Tapi begitu satu ketahuan betul-betul, ketahuan yang telak. Misalnya ketahuan cetek, itulah semuanya. Jadi bohong itu nggak akan bisa bertahan lama. Karena satu bohong minimal harus ditutup dengan 2 bohong lainnya. Makanya lihat di kantor polisi. Harus 2 alat bukti, 2 alat bukti, 1 alat bukti nggak bisa. Harus 2 alat bukti biar bisa menetapkan orang sebagai tersangka. 1 bohong minimal harus ditutupi dengan 2 bohong lainnya. Begitu yang ketahuan harus pilih bohong-bohong yang lainnya. Amin, benar gak? Karena kita semua pernah bohong lah ya. Ampun ibu-ibu waktu ada guys pernah bohong sama orang tuanya. Mau ketemu pacarnya, aku mau ke sini Pak ya. Baru mau ketemu pacarnya kan ya, itu manusiawi ya, itulah. Jadi inilah mental pembohong ini harus sudah mulai kita hapuskan mulai besok ya. Nah, sama mental pemalu. Mental pemalu ada Kia, sini. Terakhir, kalau tahu nama orang tua, nama pacar juga. Kalau mau, masing-masing pada di apa. Baru kapan kau kerja sini, dari mana kau dapat informasi dan apa kau rasa dalam kerja sini, ya monggo. Selamat malam semua. Kurang kencang. Selamat malam semua. Malam. Nama saya Melkia Marum Sitorus. Tanggal lahir 16 April 2001. Ulang tahun hari ini, mohon kita berdiri untuk menghargai Kia, dia lagi bicara. Monggo.
kamu. Ayo, kalau ucap terima kasih kamu jawab. Ya. Kakak orang-orang bertanya orang bisnis. Saya bisa ya. Saya bisa. Enggak ada saya bisa. Saya bisa juga. Ya, baik. Saya bisa. Terima kasih semuanya udah ngucapin hari ulang tahun saya untuk ibu dan bapak-bapak. Mereka belum ngucapin dah. Coba ibu dah. Aku ucapin selamat ulang tahun perwakilan ibu. Nanti perwakilan laki-laki yuk. Jangan campur soal lain. Ayo. Buruan. Jangan bikin malu. Ibu-ibu jangan bikin malu. Anaknya saja malu. Bisa yuk. Jangan berusaha lagi. Ya kan udah merdeka, jangan malu-malu lagi. Ini Mas Selo ya? Mas Selo, kekasihku, bila pada orang tuamu, ingin berterbatan begitu. Yang kedua lagi, Mas Selo, kekasihku, bila pada orang tuamu, ingin berterbatan begitu. Jadi Pak Selo saking sayangnya Pak Selo kalau lagi kan kumpul di kantor itu pasti lagu dia. Kalau Pak Selo itu lagu Pak Selo tuh. Karena Pak Selo dari sini kami mau ambil Pak Selo dari dia tahu. Selamat ulang tahun buat dari harga guru kita lah ya. Selamat ulang tahun buat guruku yang keberapa ini? Yang ke-20. Semoga di ulang tahunnya ini Tuhan memberikan umur yang panjang buat kita. Lebih lagi mengabdikan diri kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Jadi saya pun juga mengucapkan selamat ulang tahunnya, di mana Kia mudah-mudahan cepat dapat rokat. Permintaan saya kalau bisa yang seiman, yang hidup dalam Tuhan. Hanya itu loh Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mas Selo. Oke, ada dari divisi 1, divisi 2, masing-masing laki-laki yuk. Dan kita pakai suatu cari yuk sama. Belah merdeka kita susah sekali. Jangan lagi. Ayo, divisi 1. Kalau kita belum merdeka, apa kalau kita bicara sekarang? Susah ngomong. Mani bang. Ayo. Kami dari perwakilan dari divisi 1, saya mantan lapangan, mengucapkan selamat ulang tahun buat Kia. Semoga di usia yang 20 tahun ini pemikirannya semakin dewasa. Amin. Jangan malas ke gereja. Amin. Carilah Tuhanmu, karena itu adalah modal kepercayaan untuk hidup. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Dari sini Divisi 2. Seregar, kurang. Seregar udah bisa ngomong. Dari sini 2 yuk. Ayo, aku mau jangan tunjuk langsung gini. Ya gitu dong. Malam untuk Kia ya, selamat ulang tahun. Saya dari perwakilan divisi 2 Mandor Perawatan mengucapkan selamat ulang tahun buat Kia. Semoga di umur yang ke-20 tahun ini menjadi penyemangat, pembangkit untuk kedepannya lebih baik. Dan semoga diberikan Tuhan kesehatan dan panjang umur. Kita dari saya. Terima kasih. Baru mau jawab lah. Yang kencang. Makasih buat bapak-bapak atau ibu yang udah ngucapin tadi. Semoga Tuhan dapat menjamah dan mengabulkan doa-doa bapak dan ibu tadi. Dan semoga kita selalu diberkati. Ya. Tadi kan itu kan baru sepenggal apa ulang tahun kamu bercerita asumsinya kau di mana, kau kenapa bisa di sini, tahu dari mana, sampai kau rasa itu kerja dia kamu. Sebenarnya alamat rumah kita di Mama Boru Sinaga,
dulu. Ya. Makmur Senaga, kami 5 bersaudara, 4 laki-laki, 1 perempuan. Paling perempuan. Iya. Makanya suruh perempuan harus lebih tegas dari kuat ya. Orang bapak pindah ke sini tahun 2015 dan saya di situ masih kelas 1 SMP. Dan kami ditinggalkan di situ 3 tahun sekolah, 6 tahun sekolah SMP sama SMA, dan tamat SMA saya terjun ke sini. Kau terjun dari Jawa. Paling kau jalan kaki tuh naik motor. Datang ke sini beberapa bulan, di situ nenek sakit dan saya sempat ngurus nenek. Gak ada juga. nenek opung gue yang Opung kayak gitu. sempat ngurus opung juga kemarin, dan tahun kemarin juga bulan 1 disitulah opung meninggal. Dan kami pun balik ke Berlaman dan datang lagi di sini, Pak. Udah. Apa yang kau rasa selama dari sini? Berapa orang itu sudah sempat bilang cinta sama kau yang kau tolak? Ya, soalnya aku mau ngomong cinta sama dia. Yang saya rasakan semenjak kerja di sini, saya makin tanpa pengetahuan dari orang-orang sekitar, terutama yang dekat-dekat dengan saya yang berada di kantor, dan saya makin dewasa. Udah. Ya, jadi ini tanpa sengaja ya, nggak ada setting-settingan ya. Karena Kia, berarti kau sama SMA. Nah, karena tadi lihat Allah, aku nggak tahu, aku dan aku nggak mau nanya juga. Tapi tanpa sengaja, karena dia sampai SMA, dia ulang tahun, maka besok ketua kasih hari ulang tahun laptop sama dia biar dia belajar laptop. Ya. Apa saja? Bilang ketua tolong berikan laptop, gue bilang. Pak Ketua, Pak tolong berikan laptop buat saya. Ya, jadi itulah yang mau saya bilang tadi. Itulah, oke boleh ya. Itulah yang mau kita tipis mental pemalu. Kia, kurasa baru kalau beliau dan pernah Kia, kurasa kalau kita topang dia nggak bisa dia begini. Ya, aku tadi udah ngomong sama Kia ketika ngomong dia apa, udah. Tapi nggak tahu kenapa. Ya, aku nggak tahu kenapa. Kalau panggil dia, memang ternyata ada ulang tahunnya sekarang, ya. Jadi itulah hal-hal indah lah ya. Setiap kita ada niat tulus, pasti ada hal-hal indah di depannya. Amin. Iya. Setiap kita niat tulus, pasti ada hal-hal indah di depannya. Itulah yang mau kita bahas ini, hal-hal pemalu ini kita harus berani. Itulah. Jadi besok ketua KTU kalau soal bicara langsung Kia bikin bicara, dia masih sudah terupgrade mentalnya, dan aku berharap nanti ada Kia lain di sini ya. Amin. Amin. Pemalu, pembohong. Oh ya, ini terakhir tadi pun tadi sudah ini mental konsumtif. Mental konsumtif dia. Contohnya makan ini, membeli handphone apapun itu kalau konsumtif, harusnya kita berubah menjadi mental produktif yang memproduksi. Emang kan muslim? Enggak juga. Kok kita beli sayur, kita kerja di area luas. Kok kita beli cabai?
Emang kita bisa, emang susah sekali dicabai? Enggak juga. Inilah mental konsumtif yang harus kita hapuskan dari bumi. SMP harus semua produktif. Bahkan kita bisa swasembada. Negara yang kuat adalah negara yang menghargai para leluhurnya. Negara yang kuat adalah negara yang bisa swasembada. SMP yang kuat adalah SMP yang patuh pada pimpinannya, loyal, militan, dan bisa swasembada. Amin. Jadi besok tolong semua rumah tangga harus, misalnya blok sini bisa penanam singkong, blok sana penanam cabai, blok sana penanam sayur bayur. Jadi bisa bareng taruh dia. Itulah harus kita siasati. Masalah kelola jadi suatu kebaikan dan harus jadi kemaslahatan. Bila perlu, Ketua, sana ini semua, Pak, untuk cabai, sana untuk sayur bayur. Jadi, tetangga untuk cabai bisa ngambil sini. Ada dari partner lah kita semua. Gampang hidup ini sebenarnya kalau kita mau gampang. Itulah. Jadi besok diharapkan aku datang ke depannya minimal 2 bulan lagi aku sudah harus makan cabai dari sini. Sayur harus dari sini, aku gak mau makan sayur cabai, gak mau dari luar. Aku mau makan sini adalah hasil dari produksi ke sini. Ya, kira gitu ya. Ibu mau nggak bertanam? Ibu, atau ada kendala untuk belum bertanam sini? Ada kendala nggak? Untuk kita bisa tanam cabai, sayur, singkong kan banyak. Ada kendala? Bapak ada kendala? Hah? Apa kendalanya? Nggak ada kan? Bapak ada kendalanya? Ada Pak. Apa? Masih banyak sana blok. Bila perlu tumpang sawit itu, kurang lewat bilang. Iya, betul. Aku saya kiri palu daripada tukang sawit. Ya kan nggak semua ditumbang. Kalau udah ditumbang, tapi apa itu tidak, karena belum diteliti aja. Itu aja depan itu. Bila perlu tumbang 80 pokok, nggak ada masalah bagi saya. Nggak masalah bagi saya. Tapi dari dulu memang harus ditumbang dan ada monggo, nggak masalah. Karena di situ kita bisa terbina bahwa kita bisa memakan nasi tangga sendiri, bukan dari orang lain. Kok bertanggung ini susah? Ini yang di-upgrade, inilah upgrade cara pemikirannya, produktif dan konsumtif. Ya, bisa? Bisa? Terima kasih. Jadi demikian acara kita. Kurang lebihnya apalagi kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara terasa saya kita laksanakan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Pembina, Pak Ketua, Pak Penasehat dan yang lain bermanfaat pada kita semua. Semoga mental yang baru. Gampang dan ngantuk semua ini Pak. SMP baru. Masih semangatnya. Jadi nanti kami juga Pak sebagai panitia divisi 1 mohon maaf apabila ada kekurangan segala hal apapun itu dari mulai makanan, tempat kami mohon maaf. Kemudian untuk penutup kita pakai doa, kita bawakan yang muslim Pak. Kami persilakan untuk teman kita Fitra Ritoma, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang saya hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في ذاتنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa bapa dan ibu kami yang telah menyakitkan kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesehatan, panjang umur. Berikanlah kepada kami kesehatan, panjang umur, rendah rezeki, yaitu kepada kami seluruh keluarga Kabupaten SMP. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kemudahan untuk mendapatkan cita-cita apa yang kami inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum